A untuk autentisitas, bab 3. Halo, assalamualaikum teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku The Danish Way of Parenting. Mari kita lanjutkan bab 3, kita lanjut ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada warisan yang lebih berharga daripada kejujuran. William Shakespeare. Apakah Anda pernah menonton sebuah film yang bisa dibilang bagus dengan akhir bahagia, tetapi sebenarnya tidak membuat Anda merasa lebih baik? Meskipun filmnya berakhir bahagia, hidup yang tengah Anda jalani tidak begitu hebat. Pekerjaan Anda tidak begitu bagus, hubungan dengan orang lain, rumah, mobil, atau pakaian Anda tidak sebagus yang ada di film. Segalanya tampak tidak begitu realistis. Namun, Anda menyingkirkan semua hal tersebut karena film itu sangat baik, sehingga tidak perlu untuk terlalu memikirkannya. Kebanyakan film Hollywood dibuat untuk membuat Anda merasa lebih baik. Namun, seni meniru kehidupan dalam sebuah film membuat kita bertanya-tanya, serealistis apa akhir bahagia ini sebenarnya? Di sisi lain, film-film Denmark sangat sering menampilkan akhir yang suram, sedih, atau tragis. Agak jarang film yang mempunyai akhir bahagia seperti yang biasa kita tonton. Seringkali Jessica menonton film Denmark dan menunggu mendengar musik latar yang menegangkan, lalu menandakan penderitaannya akan segera berakhir dan semua akan kembali baik-baik saja pada akhirnya. Anak laki-laki akan mendapatkan gadis impiannya, pahlawan akan menyelamatkan dunia, dan semua akan baik-baik saja. Sebagai orang Amerika, dia selalu saja merasa bahwa dia memiliki hak untuk mendapatkan akhir yang bahagia di setiap film. Namun, dari waktu ke waktu, film Denmark akan mengusung isu yang sensitif, nyata, dan menyakitkan yang tidak dibungkus dengan pita manis. Malahan, mereka membiarkan Jessica dan penonton lain sendirian dengan emosi alami mereka yang muncul tanpa sebuah penyelesaian. Bagaimana orang-orang Denmark bisa begitu bahagia menonton film seperti ini? Profesor Komunikasi Sylvia Knobloch Westerwijk dan koleganya di Universitas Ohio State melakukan penelitian yang mendemonstrasikan bahwa berbeda dari kepercayaan populer, menonton film sedih atau tragis sebenarnya membuat orang merasa lebih bahagia dengan mengusung perhatian pada aspek yang lebih positif dari kehidupan mereka sendiri. Ini cenderung membuat orang merefleksikannya pada hubungan mereka sendiri dengan rasa syukur dan pandangan yang membuat kita merasa lebih kaya dan tersentuh dengan sisi kemanusiaan kita sendiri. Lanjut, subbab berikutnya, akhir dari sebuah dongeng. Hans Christian Andersen barangkali merupakan salah seorang dari penulis Denmark yang paling terkenal dalam sejarah. Dia adalah penulis dan moyang dari sekian banyak dongeng seperti The Little Mermaid, Putri Duyung Kecil, The Ugly Duckling, Anak Itik Buruk Rupa, dan The Emperor's New Clothes, Pakaian Baru Sang Raja. Ini adalah kisah yang telah diceritakan berulang-ulang di dunia. Namun, banyak orang yang tidak sadar bahwa dongeng asli Andersen tidak memiliki akhir seperti kisah dongeng yang kita harapkan. Dongeng-dongengnya merupakan tragedi. Putri Duyung Kecil misalnya tidak mendapatkan pangeran, tetapi malah berubah menjadi buih lautan karena kesedihan. Banyak dongeng Andersen yang diubah agar sesuai dengan idealnya satu budaya dari bagaimana sesuatu seharusnya terjadi.
Pada terjemahan bahasa Inggris dari dongeng Andersen, orang dewasa memperhatikan dengan detail apa yang menurut mereka tidak boleh didengar oleh anak-anak. Di Denmark dan pada versi yang lebih tua, pembaca lebih bebas untuk mengambil kesimpulan dan mengkritik. Orang Denmark percaya bahwa tragedi dan kejadian menyedihkan adalah hal-hal yang seharusnya kita bicarakan juga. Kita akan belajar lebih banyak tentang sebuah karakter dari penderitaan daripada kesuksesan kita. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui semua aspek kehidupan. Ini lebih nyata dan juga menumbuhkan empati serta hormat yang lebih dalam untuk kemanusiaan. Ini juga membantu kita untuk selalu bersyukur atas hal-hal sederhana dalam hidup kita yang kadangkala diterima begitu saja karena fokus pada kehidupan dongeng yang berlebihan. Bagi orang Denmark, kenyataan dimulai dengan sebuah pemahaman dari emosi kita sendiri. Jika kita mengajari anak-anak untuk mengenali dan menerima perasaan sesungguhnya yang mereka miliki, baik maupun buruk, dan bertingkah dengan cara yang konsisten, sesuai nilai-nilai, tantangan, ataupun jalan berbatu dalam kehidupan, tidak akan menjatuhkan mereka. Dan mereka pun akan tahu bahwa sebaiknya bertindak sesuai dengan apa yang menurut mereka benar. Mereka akan tahu bagaimana mengenali batas mereka sendiri dan menghormatinya. Kompas yang berasal dari dalam ini merupakan harga diri yang autentik, berdasarkan pada nilai-nilai, menjadikan kekuatan petunjuk yang besar dalam hidup seseorang, dan sangat tahan terhadap tekanan dari luar. Bagian berikutnya, mengasuh anak secara natural. Mengasuh anak secara natural adalah langkah pertama untuk memandu anak-anak menjadi berani, jujur kepada dirinya dan orang lain. Memiliki emosi yang sehat adalah model pengasuhan yang kuat. Kejujuran emosional bukannya kesempurnaan, adalah hal yang dibutuhkan oleh anak-anak dari orang tua mereka. Anak-anak selalu mengamati bagaimana Anda marah, senang, frustrasi, puas, serta sukses dan bagaimana Anda mengekspresikannya pada dunia. Kita harus mencontohkan kejujuran kepada anak-anak kita dan membiarkan mereka tahu bahwa tidak masalah merasakan semua emosi yang mereka miliki. Banyak orang tua yang merasa lebih mudah untuk mengelola perasaan senang anak-anak mereka, tetapi ketika datang hal yang lebih menantang seperti kemarahan, agresi, dan kecemasan, pengelolaan pun menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, anak-anak belajar lebih sedikit tentang emosi-emosi ini, yang mungkin akan memengaruhi kemampuan mereka untuk mengelolanya pada kemudian hari. Mengenali dan menerima semua emosi sejak dini, bahkan yang paling sulit sekalipun, membuat anak-anak menjadi lebih mudah untuk mengatur strategi bagi semua masalahnya. Ketika mengalami saat yang sulit, contohnya, tersenyum dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, tidak selalu menjadi tindakan yang tepat. Menipu diri sendiri adalah penipuan yang paling buruk, dan ini adalah pesan berbahaya yang terkirim ke anak-anak kita. Mereka akan belajar untuk melakukan hal yang sama. Menipu diri sendiri membingungkan karena ini membuat kita mengabaikan perasaan sebenarnya dan bisa menyebabkan kita membuat pilihan yang buruk berdasarkan pengaruh dari luar daripada keinginan kita sendiri. Ini akan menggiring kita ke jalan menuju tempat yang sebenarnya tidak kita inginkan dalam hidup. Inilah yang membuat akhir kita menjadi tidak bahagia. Ini adalah momen ketika banyak orang melihat ke hidup mereka dan mengatakan, "Tunggu, apakah ini yang benar-benar saya inginkan? Atau ini yang saya kira seharusnya saya inginkan?" Sebaliknya, autentisitas, keaslian akan mencari ke dalam
hati dan insting Anda untuk menemukan apa yang benar bagi Anda dan keluarga, serta tidak takut untuk mengikutinya. Ini membuat Anda lebih menyatu dengan emosi dan melakukan tindakan yang sesuai, bukannya mengubur atau mematikan rasanya. Hal-hal ini memerlukan keberanian dan kekuatan, tetapi hasilnya sepadan. Belajar bertindak untuk tujuan intrinsik, seperti memperbaiki hubungan atau melakukan hobi yang Anda cintai, daripada untuk tujuan ekstrinsik, seperti membeli mobil baru yang sudah terbukti bahwa melakukannya akan menciptakan kesejahteraan yang nyata. Dengan demikian, mempunyai rumah yang lebih besar, membeli lebih banyak barang, atau mendaftarkan anak-anak pada semua aktivitas yang menurut Anda benar bisa jadi adalah jebakan penipuan kepada diri sendiri. Mendorong impian Anda atau impian orang lain kepada anak Anda daripada mendengarkan keinginan mereka dengan hati-hati dan menghormati kecepatan pertumbuhan serta perkembangan mereka adalah jebakan yang lain. Jika terlalu ditekan atau dipuji, anak-anak mungkin belajar melakukan hal-hal untuk penghargaan dari luar daripada untuk kepuasan dari dalam, yang akan menjadi pembawaan mereka sepanjang hidup. Ini mendorong tujuan ekstrinsik, memerlukan sesuatu di luar diri mereka untuk menjadi bahagia. Ini mungkin akan membawa kesuksesan bagi standar orang lain, tetapi ini tidak selalu memberi mereka kebahagiaan internal dan kesejahteraan seperti yang selama ini kita usahakan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, ini sebenarnya menimbulkan kecemasan dan depresi. Bagian berikutnya, cara orang Denmark dalam memberikan pujian yang sebenarnya. Menjadi rendah hati adalah nilai yang sangat penting di Denmark. Nilai ini sudah ada jauh sejak lama dalam sejarah dan telah menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Denmark. Nilai kerendahan hati ini adalah tentang mengetahui siapa sebenarnya Anda dengan sangat baik, sehingga tidak memerlukan orang lain untuk membuat Anda merasa penting. Karena itu, mereka mencoba untuk tidak membanjiri anak mereka dengan puji-pujian. Iben sering mengatakan kepada anak-anaknya bahwa mereka bisa melakukan apapun dengan usaha yang keras. Anak-anak tahu bahwa mereka harus mengembangkan diri dan tumbuh, maka dia mendorong hal tersebut. Namun, dia mencoba untuk tidak terlalu memuji mereka. Percaya bahwa anak-anak akan merasa pujian yang berlebihan itu tidak masuk akal karena akan terdengar kosong dan hampa. Sebagai contoh, jika seorang anak Denmark menggambar sesuatu dengan cepat dan memberikannya kepada orang tuanya, reaksi dari orang tua barangkali tidak akan melontarkan kalimat, "Wow, kerja yang bagus, kamu seniman yang hebat." Dia akan lebih menanyakan tentang gambar itu sendiri. "Apa ini? Apa yang kamu pikirkan ketika menggambar ini? Mengapa kamu memilih warna itu? Mengapa kamu memilih warna-warna itu?" Atau mungkin dia hanya akan mengatakan terima kasih kalau gambar itu adalah hadiah. Fokus pada tugas daripada terlalu banyak memuji anak adalah pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang Denmark. Selain membantu untuk fokus pada kerja yang dilakukan, ini juga mengajarkan untuk bisa rendah hati. Membantu anak-anak membangun perasaan bisa menjadi ahli dengan menguasai suatu keterampilan daripada merasa telah menjadi ahli memberikan dasar yang kuat untuk berdiri dan tumbuh. Ini mendorong kekuatan batin dan ketangguhan. Faktanya, riset baru yang sangat menarik mendukung ide ini. Cara kita memuji anak-anak mempunyai pengaruh mendalam pada ketangguhan. Bagian berikutnya, pola pikir permanen, fixed mindset versus pola pikir yang berkembang, growth mindset.
Banyak orang tua percaya bahwa memuji anak-anak tentang betapa cerdasnya mereka bisa membangun kepercayaan diri dan motivasi untuk belajar. Orang tua cenderung untuk melontarkan pujian kepada anak-anak mereka dan anak lainnya, dan percaya bahwa ini akan membantu kepercayaan diri ataupun perkembangan mereka. Namun, riset 3 dekade yang dilakukan oleh psikolog Stanford Carol S. Dweck telah membuktikan sebaliknya. Pujian terhubung erat dengan bagaimana anak-anak melihat kecerdasan mereka. Jika mereka terus-menerus dipuji sebagai anak yang cerdas secara alami, berbakat atau jenius, terdengar lazim, mereka mengembangkan apa yang disebut sebagai pola pikir permanen. Kecerdasan mereka demikian adanya dan seperti yang dimilikinya. Sebaliknya, anak-anak yang diberitahu bahwa kecerdasan mereka bisa dibangun dengan kerja dan pendidikan akan menumbuhkan suatu pola pikir bahwa mereka bisa mengembangkan keterampilan karena bekerja keras. Temuan Dweck menunjukkan bahwa anak-anak mempunyai pola pikir permanen, fixed mindset, yang secara terus-menerus diberitahu bahwa mereka cerdas cenderung hanya peduli terutama pada bagaimana mereka akan dinilai, cerdas atau tidak cerdas. Mereka menjadi takut untuk menggunakan banyak usaha karena hal tersebut membuat mereka merasa bodoh. Mereka percaya bahwa jika Anda mempunyai kemampuan, Anda tidak perlu melakukan banyak usaha. Dan karena merasa selalu diberitahu bahwa mereka mempunyai kemampuan, mereka takut untuk mencoba terlalu keras dalam melakukan sesuatu yang akan membuat mereka kehilangan status sebagai anak cerdas. Anak-anak dengan pola pikir yang berkembang, growth mindset, akan berlaku sebaliknya, cenderung peduli pada pembelajaran. Mereka yang didorong untuk fokus pada usaha daripada kecerdasan akan melihat usaha sebagai hal yang positif. Ini melambungkan kecerdasan mereka dan membuat mereka lebih berkembang. Siswa-siswa ini meningkatkan usaha mereka ketika menghadapi kegagalan dan mencari strategi belajar yang baru daripada menyerah. Ini adalah intisari dari ketangguhan. Bagian berikutnya, kunci kesuksesan dan pembelajaran sepanjang hidup. Riset yang berkembang dalam psikologi dan ilmu syaraf juga mendukung ide bahwa sebuah pola pikir berkembang adalah katalis nyata untuk pencapaian yang luar biasa. Penelitian terhadap otak menunjukkan bahwa semakin lama pikiran kita lebih mudah dibentuk daripada yang pernah kita duga sebelumnya. Aspek dasar dari kecerdasan kita bisa ditingkatkan melalui pembelajaran, bahkan pada usia tua. Kegigihan dan dedikasi otak ketika dihadapkan pada rintangan merupakan bahan utama untuk sukses secara keseluruhan di banyak bidang. Berapa banyak orang pandai dan berbakat yang Anda tahu yang tidak pernah hidup sesuai dengan potensi mereka, karena mereka mempunyai pola pikir permanen tentang menjadi cerdas secara alami, sehingga mereka berhenti mencoba ketika sukses yang tidak datang dengan mudah. Beberapa studi yang menarik dilakukan pada siswa kelas 5 oleh Dweck dan koleganya ditujukan untuk membuktikan bahwa pujian memengaruhi prestasi siswa. Kelompok siswa diberi tugas khusus untuk dikerjakan dan kemudian menerima pujian yang berbeda untuk kerja mereka. Beberapa siswa mendengar pujian seperti "kamu pasti cerdas, bisa menyelesaikan masalah-masalah ini", mendorong pola pikir permanen. Dan yang lain mendengar "kamu pasti telah bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah ini", mendorong pola pikir berkembang. Setelah itu, para siswa ditanya apakah setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut. Dengan pernyataan tertentu, seperti kecerdasanmu adalah sesuatu yang mendasar, yang ada di dalam diri dan kamu tidak bisa mengubahnya.
Hasilnya, lebih banyak siswa yang dipuji sebagai anak cerdas setuju akan pernyataan ini daripada siswa yang dipuji karena usahanya. Dalam studi lanjutan, para siswa diminta memberikan definisi kecerdasan. Mereka yang telah dipuji akan kecerdasannya mengatakan bahwa mereka berpikir ini adalah sifat bawaan yang demikian adanya. Sedangkan yang dipuji karena usahanya berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dikembangkan dengan kerja. Siswa kemudian diberi pilihan untuk mengerjakan soal yang mudah atau sulit. Para siswa yang dipuji karena kecerdasannya memilih mengerjakan soal yang mudah daripada yang sulit. Kemudian, untuk memastikan kinerja yang sempurna. Sementara itu, para siswa yang dipuji karena kecerdasannya memilih mengerjakan soal yang mudah daripada yang sulit. Kemungkinan untuk memastikan kinerja yang sempurna. Sementara itu, yang dipuji karena usahanya memilih soal yang lebih menantang untuk kesempatan belajar. Setelah itu, semua siswa diberi tugas rumit untuk dikerjakan. Anak-anak dengan pola pikir permanen kehilangan kepercayaan diri dan kesenangan begitu mereka mendapatkan kesulitan menyelesaikan masalah. Bagi mereka, sukses adalah dengan menjadi cerdas secara alami sehingga kalau harus berjuang artinya bukan sukses. Sebaliknya, anak-anak dengan pola pikir berkembang tidak kehilangan kepercayaan diri dan tetap semangat menyelesaikan masalah. Ketika soal dibuat kembali mudah, para siswa yang dipuji karena kecerdasannya sudah terlanjur kehilangan kepercayaan diri dan motivasi sejak soal yang lebih sulit sebelumnya dan secara umum hasilnya jelek. Sebagai kelompok, hasil kerja mereka lebih jelek pada tugas yang sama, padahal telah diberikan di awal. Sedangkan kelompok yang dipuji karena usaha, kemampuannya meningkat terus-menerus dan melakukan tugasnya dengan baik secara keseluruhan. Barangkali yang paling menarik adalah ketika ditanya secara anonim untuk melaporkan nilai mereka. Pola pikir permanen melebihkan nilai mereka lebih dari 40%. Citra diri mereka sangat tergantung pada nilai sehingga mereka enggan mengakui kegagalan. Sedangkan pola pikir berkembang hanya 10% yang melebihkan nilai mereka. Studi yang dilakukan pada kecurangan di sekolah membuktikan bahwa para siswa sekarang lebih sering curang untuk mendapatkan nilai yang tinggi daripada generasi sebelumnya. Ini bisa dijadikan refleksi dari meningkatnya tekanan untuk berprestasi. Dan hal ini terjadi di banyak kasus bagi mereka yang memiliki pola pikir permanen. Kita berpikir, dengan mengatakan kepada anak-anak betapa cerdasnya mereka akan meningkatkan kepercayaan diri. Tetapi ketika menghadapi kesulitan justru inilah yang membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Memuji siswa karena kecerdasan tidak memberi mereka motivasi atau ketangguhan yang penting dalam meraih sukses, tetapi malah memberi mereka pola pikir permanen yang penuh dengan kerapuhan. Sebaliknya, pujian terhadap usaha atau proses, pujian untuk keterlibatan, ketekunan, strategi, perbaikan, dan lainnya, mengembangkan motivasi dan ketangguhan. Ini memberi penekanan kepada anak-anak apa yang telah mereka lakukan untuk menjadi sukses dan apa yang perlu mereka lakukan untuk berhasil pada masa yang akan datang. Menariknya, artikel baru di New York Times melaporkan bahwa bisnis sekarang ini lebih mencari orang-orang dengan pola pikir berkembang daripada pola pikir permanen. Orang dengan pola pikir berkembang, growth mindset, lebih baik dalam beradaptasi untuk kerjasama dalam tim dan menyelesaikan tantangan tanpa stres.
Mereka jauh lebih menarik bagi kebanyakan organisasi yang berbakat atau mempunyai pola pikir permanen, lebih egosentris dan cenderung hanya peduli tentang menjadi bintang besar dalam organisasi. Orang yang bisa mengerjakan tugas dengan ketekunan dan ketangguhan mengakomodasi koleganya dengan rasa syukur yang akan benar-benar dicari posisinya dan bahkan akan bisa sampai menjadi CEO. Lanjut, beberapa contoh pujian untuk proses. Aku suka cara kamu mencoba menyusun kepingan puzzle lagi dan lagi. Kamu tidak menyerah dan kamu menemukan cara untuk menyusunnya lagi. Contoh berikutnya, kamu berlatih menari berkali-kali dan usaha yang kamu lakukan terlihat hari ini. Kamu menari dengan sangat baik. Lanjut, aku sangat bangga padamu. Bagaimana kamu berbagi camilan dengan adikmu? Ini membuatku merasa senang melihatmu berbagi. Lanjut, ini adalah tugas yang panjang dan sulit, tetapi kamu mengerjakannya dan menyelesaikannya. Aku sangat bangga padamu. Bagaimana kamu tetap fokus dan tetap bekerja. Selamat. Tip untuk autentisitas. 1. Hindari menipu diri sendiri. Pertama dan terutama, jujurlah dengan diri sendiri. Belajarlah untuk melihat kehidupan Anda secara nyata. Bisa mendeteksi dan mendefinisikan emosi Anda sendiri, dan apa yang benar-benar dirasakan adalah tonggak sejarah yang besar. Mengajarkan kejujuran emosional kepada anak-anak dan mencegah mereka menipu diri sendiri adalah hadiah yang hebat. Mendengarkan dan mengekspresikan pikiran dan perasaan membuat kita tetap di jalan yang benar menuju kebahagiaan hidup. Menjadi jujur kepada diri sendiri adalah cara kita mengukur kompas internal untuk membuat kita menuju arah yang benar. 2. Jawablah dengan jujur. Jika anak-anak Anda menanyakan sesuatu, berilah mereka jawaban yang jujur. Tentu saja, jawaban Anda harus sesuai dengan usia anak dan sesuai dengan level pemahaman mereka. Respons Anda yang sungguh-sungguh sangat penting dalam semua aspek kehidupan, bahkan aspek yang sulit sekalipun. Dengan tidak menjadi autentik, Anda meremehkan kemampuan anak-anak untuk merasakan apa yang benar dan salah. Anak-anak adalah detektor kebohongan yang luar biasa dan mereka bisa merasa tidak stabil jika Anda memberikan kepalsuan. 3. Gunakan contoh dari masa kecil Anda. Apakah tentang kantor, dokter, situasi sulit, atau sekadar waktu yang menyenangkan? Anak-anak senang mendengar pengalaman Anda dan apa yang dirasakan ketika Anda kecil, terutama ketika ini benar dan tulus. Ini memberikan mereka pemahaman yang lebih baik terhadap siapa Anda dan membiarkan mereka tahu bahwa situasi mereka normal, bahkan jika mereka takut, senang, atau sedih. 4. Ajarkan kejujuran. Bicarakan kepada anak tentang pentingnya kejujuran dalam keluarga Anda. Buatlah hal ini menjadi sesuatu yang berharga. Biarkan mereka tahu bahwa Anda menekankan pentingnya kejujuran daripada hukuman untuk berperilaku yang tidak baik. Jika Anda mengkonfrontasi anak-anak dengan kemarahan atau ancaman dan menghukum mereka ketika mereka berperilaku buruk, mereka mungkin akan takut untuk menceritakan kebenaran kepada Anda. Jika Anda membuat sebuah situasi aman, mereka akan jujur. Ingat, pada usia berapapun, susah untuk mengakui atau mengatakan hal yang jujur kepada seseorang. Ini tidak datang secara alami. Terserah kita untuk mengajari mereka untuk cukup berani menjadi jujur dan rapuh atau mengaku ketika diperlukan. Jangan mudah menghakimi. Hubungan yang jujur seperti ini dikembangkan dengan baik akan menjadi sangat penting. Hubungan yang jujur seperti ini, jika dikembangkan dengan baik, akan menjadi sangat penting di sepanjang tahun-tahun ketika mereka menginjak usia remaja.
5. Bacakan cerita yang mencakup semua emosi. Bacakan semua cerita kepada anak-anak Anda. Jangan takut jika tidak semuanya mempunyai akhir bahagia. Lebih efektif dengan memilih cerita yang mempunyai topik sedikit sulit dan cerita yang tidak disimpulkan seperti buku cerita. Anak-anak belajar dari kesedihan dan tragedi, tentunya sesuai dengan usia. Dan mereka akan lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan Anda tentang berbagai aspek kehidupan yang sama pentingnya dengan pangeran mendapatkan putri. Terbiasa melihat puncak dan jurang kehidupan akan menumbuhkan empati, ketangguhan, dan perasaan berarti, serta rasa syukur terhadap kehidupan kita sendiri. 6. Gunakan pujian untuk proses. Ingatlah bahwa pujian yang paling berarti dan berguna adalah yang berdasar pada kualitas, bukan kuantitas. Pastikan pujian itu fokus pada proses atau usaha yang dilakukan anak-anak dan bukannya pada kemampuan bawaan. Kamu sudah belajar keras untuk tesmu dan peningkatanmu menunjukkan hasilnya. Kamu mempelajari materi berulang-ulang, membuat kartu petunjuk, dan berlatih soal. Itu semua berhasil. Cobalah untuk menggunakan lebih banyak contoh dari pujian proses. Latihan membuat sempurna. Semakin sering Anda mencoba menggunakan pujian proses, semakin bagus Anda melakukannya. Lihat apakah Anda bisa menghindari mengatakan kamu sangat pintar. Dengan fokus pada usaha yang dilakukan, Anda akan memberi anak-anak alat untuk memahami bahwa bukan kemampuan bawaan yang utama, melainkan sebuah ketekunan yang akan lebih berguna. Dalam jangka panjang, mereka akan mempunyai harga diri yang lebih kuat karenanya. 7. Jangan gunakan pujian sebagai respons standar. Jangan berlebihan memuji untuk hal yang terlalu mudah. Ini akan mengajari anak Anda bahwa dia hanya pantas dipuji ketika menyelesaikan suatu tugas dengan cepat, mudah, dan sempurna. Sayangnya, ini tidak membantunya menerima tantangan. Jika contohnya seorang anak mendapatkan nilai A dengan mudah tanpa usaha, cobalah katakan, "Wah, itu terlalu mudah bagimu. Mengapa kita tidak mencoba melakukan sesuatu yang lebih menantang sehingga kamu bisa belajar darinya?" Tujuannya adalah tidak menjadikan tugas yang mudah untuk dikerjakan sebagai dasar atas kekaguman kita. 8. Fokus pada usaha dan berusahalah sungguh-sungguh. Berhati-hatilah memuji untuk kegagalan atau kesalahan. Mengatakan sesuatu seperti "Selamat, kamu melakukan yang terbaik. Semoga beruntung lain kali." Bisa terdengar seperti belas kasihan. Fokus pada apa yang mereka selesaikan dan bagaimana ini bisa diperbaiki. Aku tahu kamu tidak mencapai tujuanmu, tetapi ini sudah hampir. Ayo keluar dan latihan minggu depan supaya kamu bisa berhasil lain kali. Ingat, latihan adalah kunci. Dengan fokus pada usaha yang dilibatkan dalam belajar, kita membuat pola pikir berkembang. Pola pikir ini membantu dalam segala aspek kehidupan, dari kerja sampai hubungan. 9. Ajari anak-anak untuk tidak membandingkan dirinya dengan yang lain. Mereka perlu menyadari dengan sendirinya bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk sebuah proyek, atau jika mereka merasa bisa melakukan lebih. Tidak semua orang bisa menjadi yang terbaik untuk semua hal, tetapi kamu bisa menjadi yang terbaik untuk dirimu sendiri. Fokuslah pada hal ini daripada berusaha berkompetisi dengan yang lain. 10. Tekankan pandangan unik dan asli dari Anda dan anak Anda dengan mengatakan "bagiku". Cobalah untuk menambahkan "bagiku" setelah sebuah kalimat untuk menekankan pemahaman bahwa pengalaman yang Anda miliki dari suatu situasi tertentu tidak harus sama dengan pengalaman anak Anda. Contohnya,
Jika Anda mempunyai argumen dengan anak tentang makanan yang terlalu panas, penting untuk diingat bahwa meski ini tidak terlalu panas untuk Anda, ini mungkin masih terlalu panas bagi dia. Mengatakan, makanan ini tidak terlalu panas bagiku. Memberitahunya bahwa Anda memahami ini, atau daripada mengatakan cuacanya tidak dingin, Anda bisa mengatakan cuacanya tidak dingin bagiku. Respek pada individu ini menumbuhkan rasa percaya serta rasa hormat dan membantu anak-anak mengenali dan menghargai pengalaman mereka sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 3 dari buku The Danish Way of Parenting. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 4, R untuk reframing, memaknai ulang. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah meninggalkan komen agar buku-buku yang ingin diprioritaskan bisa segera dibacakan. Terima kasih juga teman-teman sudah like, komen, subscribe, dan share video ini. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.